Pertama-tama kita ketikkan dulu import pandas aspd. Nah, apa itu import pandas aspd? Nah, kita mengimportkan pandas pada kode ini, yaitu pandas itu merupakan library Python yang fokus untuk memproses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Nah, kemudian yang kedua kita import numpy as np. Nah, import numpy as np ini NumPy ini juga merupakan library Python yang fokus pada scientific computing ya teman-teman. Ya, NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n dimension array yang mirip dengan list pada Python. Nah, keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NumPy juga memudahkan kita pada aljabar linear, terutama pada operasi vektor dan matriks ya. Nah, kemudian yang ketiga kita import seaborn as SNS. Nah, seaborn ini juga merupakan library pada Python ya teman-teman. Library ini berfungsi untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Beberapa fungsi dari library ini yaitu satu, API berorientasi aset data untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel, dan yang kedua, dukungan khusus untuk menggunakan variabel kategori untuk menunjukkan observasi atau statistik agregat. Yang ketiga, pilihan untuk memvisualisasikan distribusi univarian atau bivarian dan untuk membandingkan di antara subkumpulan data. Kemudian yang keempat, estimasi otomatis dan plot model regresi linear untuk berbagai jenis variabel dependen. Kemudian yang kelima, tampilan yang nyaman pada keseluruhan struktur kumpulan data yang kompleks. Dan yang keenam, abstraksi tingkat tinggi untuk menyusun visi multiplot yang memungkinkan Anda membuat visualisasi kompleks dengan mudah. Kemudian yang ketujuh, kontrol yang simpel untuk styling gambar matplotlib dengan beberapa tema bawaan. Kemudian yang terakhir yaitu tool untuk memilih plat warna untuk menampilkan pola sesuai dengan aslinya dalam data Anda. Nah, seperti yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang keempat yaitu kita import seperti yang dimention tadi, yaitu matplotlib, kemudian titik plot as plt. Nah, matplotlib ini juga merupakan library Python ya teman-teman, yang fokus pada visualisasi data seperti membuat grafik. Nah, ini kemudian seterusnya kita ketik from import processing, s kemudian kita from model set equals import line underscore
cs underscore split. Kemudian yang seterusnya kita klik from sekian matrix import classification underscore report koma durasi underscore score. Kemudian koma, kemudian kita precision underscore score. Jadi ini F1 underscore score. Kemudian recall underscore score. Kemudian confusion underscore matrix. Kemudian yang ini capital confusion matrix display. Setelah selesai, teman-teman, kita klik ini ya untuk memprosesnya sampai terdapat tanda centang ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan kode. Nah, yang ini kita definisikan datanya ya, df pt with underscore csv. Nah, yang ini untuk mendefinisikan datanya kita upload terlebih dahulu datanya ya, teman-teman. Kita upload, cari datanya, kemudian yang ini kita open. Nah, yang ini kita klik yang ini, kemudian kita salin jalur ya, teman-teman. Dan yang sini kita pastekan. Ini kita klik kanan. Pastekan. Nah, kemudian setelah kita definisikan datanya, kita klik juga df untuk memanggil datanya. df untuk memanggil data. Nah, kemudian kita play. Nah, ini datanya sudah terpanggil ya, teman-teman. Kemudian, setelah kita melakukan pemanggilan data, kita ingin mengetahui data yang kita panggil apakah terdapat missing value atau tidak. Kita dapat menggunakan np.sum df.isnull. Nah, np.sum df.isnull
digunakan untuk menghitung jumlah nilai-nilai yang hilang atau missing value dalam data frame. Kemudian kita run. Nah, jadi dari data yang kita panggil tadi, secara keseluruhan tidak terdapat missing value karena pada setiap kolom ini tidak bernilai 0 sehingga dikatakan tidak ada missing value. Selain menggunakan np.sumdf.is0, kita juga dapat menggunakan df.info untuk mengetahui data kita terdapat missing value atau tidak. Lalu kita run. Nah, untuk kolom non-null count, terlihat bahwa untuk setiap kolom bernilai tertulis non-null, yang artinya untuk setiap kolom tersebut tidak terdapat missing value. Jadi data yang kita panggil tidak terdapat missing value, sehingga data tersebut sudah bersih. Jadi tidak perlu melakukan cleaning data lagi. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita melihat data info dan tidak ada data yang nol, maka selanjutnya kita akan memanggil variabel, yang mana ini adalah variabel untuk kriteria dan juga variabel untuk outputnya. Nah, di sini kita mau ketikkan X besar, panggil variabel X, yang mana variabel X ini merupakan variabel kriteria. Jadi di sini kita drop, lalu targetnya dengan aksisnya ini 1. Begini. Selanjutnya kita beri variabel y kecil saja, yang mana variabel y ini merupakan variabel output. Nah, kolom outputnya itu tadi kan apakah dia memiliki penyakit jantung atau tidak gitu. Nah, kemudian di sini kita panggil saja, tapi karena memang dia hanya satu kolom, jadi langsung saja seperti ini. Lalu kita run. Oke, sudah kita run. Selanjutnya, di sini kita akan split atau memisahkan antara tes dan juga training. Nah, jadi di sini kita tulis X train, lalu X test, kemudian Y training, dan juga Y test. Ini, lalu kita tulis train, test, split. Oh ya, kita pisahkan antara data training dan juga data test. Dari mana? Dari data tadi, dari data X, kemudian Y, Y, kemudian, nah, untuk data test size-nya ini, kita mau ambil 20% atau 0,2, yang mana nanti dari seluruh total dataset itu kita akan ambil hanya 20% untuk data tes. Selebihnya yakni untuk 80%-nya itu merupakan data trainingnya. Jadi kan kalau lebih banyak data training itu pasti akan semakin bagus, modelnya akan semakin terlatih begitu. Kemudian di sini kita masukkan pengacakannya, yaitu random state-nya itu 42. Gitu. Lalu kita run terlebih dahulu.
Oke, sudah, tidak ada error. Nah, selanjutnya adalah kita mau print. Print dari seluruh data-data, yakni ada total seluruh data, kemudian data training dan juga data testnya. Jadi kita tulis saja print F seperti ini, total seluruh dataset F. Kemudian kita juga akan print, kayaknya ini kita copy saja. Kita juga akan print untuk data training dan juga data testnya. Nah, di sini tinggal kita ganti training dataset. Di sini berarti x train begini. Kita copy lagi saja. Kemudian sekarang yang Y, karena tadi yang kriteria sudah. Lalu testing, data test. Sini yang berarti X test ya. Kita ganti X test. Kemudian jangan lupa juga untuk yang Y. Nah, sudah, sekarang kita run. Oke, sekarang sudah tampil bahwa ternyata total seluruh datasetnya itu 1190 dengan training dataset baik X maupun Y-nya itu adalah 952. Karena tadi kita tes size-nya ada 20%, maka di sini trainingnya 80% ya. Jadi 20% dari total dataset 1190 itu ada 238 gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan panggil modelnya ya. Jadi kita di sini kasih nama hashtag. Ups, salah. Jadi di sini kita kasih nama hashtag model gitu. Nah, ini dari scikit-learn atau sklearn.3 kita akan import decision tree classifier. Jadi, karena kita di sini klasifikasinya menggunakan decision tree dan juga ini merupakan metode klasifikasi, maka kita import decision tree classifier. Kemudian di sini kita kasih variabel model, yang mana model itu adalah modelnya adalah decision tree classifier. Ini. Oops, salah. Begini, terus kita tambahkan juga model fit-nya dari, tentu saja dari X train dan Y train. Begini ya. Kemudian kita juga tambahkan Y predict-nya sama dengan model dot predict ya, prediksi untuk X test. Oke, sekarang di bawahnya juga kita mau print classification report. Ya, kita print saja untuk classification-nya. Report ini. Kemudian kita print lagi classification underscore report dari Y test dan Y predict. Gini.
Nah, selanjutnya kita juga mau melihat terkait dengan keakurasian model kita. Jadi di sini kita mau accuracy. Oke, kita sebut di sini variabel akurasi yang mana dia itu merupakan akurasi score, karena kita akan melihat seberapa baik model kita dari predict terhadap test gitu. Kemudian kita akan print untuk akurasinya slash n akurasi ya, kita ketik kode seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya precision, recall, dan F1 score. Jadi kalau precision dia tuh melihat seberapa baik model positif kita, yang mana itu akan dibagi dengan total seluruh yang positif. Kemudian kalau yang recall melihat seberapa baik model kita, dan F1 score itu untuk menyeimbangkan antara precision dan juga recall. Kita tulis precision, oke, recall, dan F1 score kayak gini. Jadi kita panggil metrik precision. Precision score dari dia predict terhadap test, kemudian recall, dan terakhir adalah F1 score. Oops, sorry. Gini. Dan kita akan print. Jadi kita akan print untuk precision-nya. Kita print juga untuk recall-nya. Dan kita print F1 score-nya. Oke. Sesuai, dan kita print semuanya. Di sini juga ada confusion matrix. Nanti selebihnya akan dijelaskan teman saya. Oke, kalau sudah kita running semuanya,
memang agak lama. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oh, terdapat error. Cannot import name decision tree classifier. Oh, from sklearn.tree import decision tree classifier. Cannot import name decision tree classifier. Ya harusnya bisa. Oh, sepertinya S-nya harus 1. Print classification report. Name predict is not defined. Oh, oke. Jadi di sini predictnya hanya pred saja. Session recall. Session recall. For decision tree classifier, modelnya decision tree classifier model.fit extract tree red model.predict xtest classification report accuracy underscore score. Coba kita run lagi.
Oh, precision score is not defined. Hmm. Oh, oke. Di sini ada typo, jadi harusnya precision. Harusnya C dulu baru S. Oke, sudah tidak ada error. Nah, oke, jadi dari kode-kode ini tadi kita dapatkan bahwa ini ada classification reportnya, ada precision, recall, F1, score, and support. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa akurasi dari model ini itu 0,89915966386555462 gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk menampilkan precision, kemudian recall, dan F1 score. Oke, yang pertama adalah kita akan menampilkan F1 score. Nah, apa sih gunanya dari Oke, ulangi. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score. Nah, yang pertama adalah precision. Jadi kita definisikan precision score itu dengan precision sama dengan precision score. Y-test, Y-prediksi. Kemudian kita definisikan recall sama dengan recall underscore score. Oke, ini udah ada Y-test, Y-prediksi. Yang selanjutnya itu F1 score. F1 sama dengan F1 underscore score, sama ini dalamnya Y-test dan Y-prediksi. Oke. Kemudian untuk menampilkan program yang udah kita buat, yaitu dengan cara print dengan precision. Nah, di antara tanda kutip dua ini untuk menampilkan data stringnya, yaitu data yang bentuk kata atau yang selain bentuk angka. Jadi precision sama dengan di sini kita panggil precisionnya. Oke, untuk bagian recall dan F1 score sama seperti ini, hanya saja di bagian ini kita ganti recall, dan di bagian ini kita juga harus memanggil recall. Oke, buat yang F1 score pun juga sama kayak gitu. Nah, di sini kita ganti F1 score, kemudian di sini kita ganti
F1. Oke. Kemudian kita satu lagi kita print Nah, kenapa kita pin garis miring N ini buat ngerapiin hasil show ini. Nanti hasilnya kayak di ke bawah gitu. Kayak enter spasi ke bawah. Nah, kayak gini hasilnya. Apa sih gunanya dari precision? Apa sih precision recall dan eval score itu? Nah, precision sendiri adalah trik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Kemudian untuk recall sendiri yaitu metrik evaluasi yang menggambarkan seberapa baik suatu model untuk mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Kemudian untuk F1 score sendiri adalah metrik evaluasi yang mencerminkan keseimbangan antara precision dan recall. Oke, selanjutnya kita akan membuat conversion metric. Nah, conversion metric ini masih ada hubungannya dengan precision dan recall serta F1 tadi. Conversion metric. Kita buat judulnya dulu, kemudian kita buat programnya, yaitu CM sama dengan conversion score metric. Nah, ini apa sih gunanya conversion metric? Conversion metric ini digunakan untuk memudahkan kita membaca bagaimana model yang udah kita buat itu melakukan prediksi terhadap data tes ya, tes yang tes dan prediksi ini. Oke, kemudian kita memprogram buat display dari conversion metric. Display. Oke. Biasanya conversion metric sama dengan CM. Oke, kemudian lanjut display dot plot. Ini untuk menampilkannya yaitu dengan plot.plt.show. Oke, kita tunggu. Nah, inilah dia hasil dari conversion metric. Nah, gimana cara kita membacanya? Yaitu, nah ini itu berarti yang bagian ini yang 110 ini artinya 110 kali model itu memprediksi benar dan kenyataannya benar. Kemudian untuk yang 21 ini artinya 21 kali model itu memprediksi salah tetapi kenyataannya benar. Ini kita sebut biasanya false positif, false negatif. Kemudian yang di bagian ini yaitu 101 kali model itu memprediksi salah tetapi dan memang benar kenyataannya salah. Kemudian yang terakhir 6 ini yaitu sebanyak 6 kali model itu memprediksi benar tetapi kenyataannya salah. Ini biasanya disebut false positif. Ini true positif, ini true negatif, ini false negatif. Nah, apa sih hubungannya dengan precision recall dan F1 score? Jadi, nilai dari precision ini didapat dari nilai true positif per true positif plus false positif. Jadi, nilai precision itu didapat dari 110 per 110 plus 6. Kemudian untuk nilai dari recall sendiri itu didapat dari true positif per true positif plus false negatif. Jadi recall itu didapat dari nilai dari 110 per 110 ditambah
false negatif, yaitu 21. Oke, kemudian kita akan mencoba menampilkan program dari decision tree atau menampilkan grafik dari decision tree. Pertama kita import dulu programnya, yaitu dari escalon.tree kita import tree. Kemudian kita buat ukuran gambarnya. Size ini buat menentukan ukuran gambar. Aku di sini mau pakai 50 kali 40. Kemudian kita plot tree, kita kasih modelnya. Nah, model di sini tuh udah didefinisikan di atas tadi, yaitu model sama dengan classification decision classifier. Oh ya, tadi itu udah dipanggil di atas tadi, itu udah didefinisikan di atas sebagai model sama dengan decision tree classifier. Oke, selanjutnya kita atur ukuran fontnya. Aku pakai 10 biar nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Kemudian kita tambahkan fitur nama di tiap kotakannya. Follow. Kemudian kita jelaskan juga kelasnya. Nah, kelas di sini itu target akhir. Nah, di tabel awal tadi kan targetnya antara 0 dan 1. Nah, makanya di sini kelasnya itu makanya decision tree yang kita buat ini itu untuk mengklasifikasikan kelas 1 sama 0. Oke, kemudian field sama dengan true. Dan terakhir kita buat program untuk menampilkan decision tree yang udah kita buat. Oke, buat proses ini memang agak lama, apalagi kalau dataset yang kalian pakai itu ukurannya besar. Biasanya bisa makan waktu sampai 1 jam. Untuk data yang aku pakai ini cukup ringan ya, nggak sampai 1 MB, jadi cepet. Nah, ini dia hasilnya. Kayak gini nih. Ini hasilnya tuh. Nah, tadi fungsi dari fitur name ini untuk menjelaskan di sini nih, all pick, age, make hot rate. Ini kan ada di kolom dataset tadi. Itu. Nah, ini untuk kelas-kelasnya ini kan yang kita cari ya. Nanti hasilnya di bawah. Nah, ini dia hasilnya. Oke, jadi itulah decision tree yang kelompok kami buat.